dumateng kula panjenengan sedaya. Hadirin salajengipun kala wau shalawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula wentah dumateng kula panjenengan sedaya dengan harapan menjadi manusia yang sempurna. Kanjeng Nabi repun sangat menawi umatnya jadi manungsa yang sempurna, dan berharap sekali umatipun Rasulullah menjadi umat yang sempurna. Pramila patut kita syukur wonten bersanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur salawat salam dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saderengipun kula nglajengaken atur teleresan dalu menika Pak Yai Abdurrahim boten saged rawuh keranten menawi dawuh badanipun kirang sehat. Saking menika pertama kita buka pertemuan kanthi umul kitab, lajeng kita ndongaaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahim. Fatihah kita mulai ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan para bapak-bapak kita, leluhur kita ingkang sampun ngrumiyini kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi pikantuk rahmah maghfirahipun Allah. Ngaten Pak Muji. Ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa muallimina wa syayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzina sabaquna bil iman ghafarallahu lahum wa rahimahum wa nawwara quburahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ilaina hadanallahu ila siratal mustaqim wa a'anana wa allafa qalbana wa wassa'a arzaqana wa yassara umurana wa zadana ilma rizqana fahman. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang terakhir diunaken Pak Abdurrahim ugi nganti wasilah suratul Fatihah. Ya Syafi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama isfi akhana Abdurrahim syifaan ta'amman kamilan la yughadiru saqama. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salajengipun minangka peringatan kangge kula panjenengan sedaya. Iki kula panjenengan tasih menapa kula panjenengan sedaya sok-sok kirang memperhatikan wonten setengahipun dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipunban dening Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin. Menawi wonten hadis lain idza dzikirtu, wonten mriki betul wonten idzane. Dzikirtu indahu falam yusalli alayya. Nek diterjemahno ngaten rohima anfu rajulin, grumpung irunge wong. Rajulin iku wong ya lanang ya wadon, tapi gunakno kalimat rajul. Idza dzikirtu nalikane disebut ingsun dados asmane Rasulullah dipun sebut. Falam yusolli dadaan wong iku mau ora gelem ngaturna shalawat alaiya marang ingsun.
iku ibaratnya ilmu kerupuk. Itu istilah kinayah Arab. Nek bahasakno wong sing kapitunan niku dibasakno nganggo rohima amfurosule. Jadi sangat merugi ketika asma Rasulullah disebutkan kemudian kita tidak merespon dengan sholawat. Terus menawi wonten Muhammad kita harus langsung menyambut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pak dipun istirahaken Pak Bu nggih. Salajengipun keranten Pak Abdul Rahim bin saged rawuh menika wonten kiai muda juga kan menika panjenengan Pak Syafiuddin Pak Yusafi bakal kula aturaken monggo Pak Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Nur Salim, Bapak Kristianto, dan bapak-bapak semuanya, jamaah majelis assalam serta ibu-ibu yang ada di samping serta adik-adik semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu muka berwajah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi agung, beserta sahabat-sahabatnya serta tabi'in serta orang yang mengikuti syariatnya dalam Islam. Mudah-mudahan yang kita tunggu syafaatnya di kelak yang berkiamah nanti. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara semuanya, langsung Pak Nur Salim menunjuk saya di sini apa Pak Nur? Bingung. Baca apa? Kalau badhe matur dumateng panjenengan atas nikmat yang telah diberikan kepada saya. Ini saya ingat kepada firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 82 ya, itu memang sangat mujarab dan sangat-sangat istimewa sekali bagi saya dan keluarga saya. Jadi saya pun kemarin juga sakit atas doa hadiah Fatihah panjenengan. Kula matur ya Allah saestu mboten saged napa-napa kecuali Allah yang balas. Ngaten Pak Bu nggih, atas hadiah Fatihah itu sangat penting sekali. Itu sesuai dengan Al-Isra karena kita pengajian tafsir ya. Tafsir saya ingat surat itu dimanapun saya camkan Bismillahirrahmanirrahim, Fannazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Itu sangat antusias sekali, istimewa sekali bagi saya. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma huwa syifaa, sebagai obat. Memang betul Al-Fatihah itu obat bagi siapa yang ingin sakit purun lupa. Terus di hadiah Fatihah sama Pak Yai Nur Salim itu sangat mandi nih loh, sangat bersyarat betul keistimewaan. Ketika ini cerita, saya tidak akan ngaji sebagai penguat panjenengan semuanya ya. Ketika saya sakit tanpa disengaja, tanpa ya jane ya ora gelem, kowe gelem sakit stroke. Nah, purun Bu, lek ditawani ngoten niku. Ora enek wong gelem.
paling lama itu ya 5 tahun, setahun. Saya baru 5 hari terasa alhamdulillah atas syukur nikmat Allah. Ceritanya itu gimana ya? Saya sangat-sangat salut sekali dumateng panjenengan atas doa-doa orang-orang penting, tokoh-tokoh, Pak Yai Nur Salim, Pak Yai Rusdi Irsianto, Pak Yai Shihab dan lain-lainnya, termasuk tokoh-tokoh brosur serta masyarakat Majelis As-Salam. Saya sangat bangga dan terima kasih atas doa panjenengan sehingga kita bisa kumpul kembali. Itu ceritanya seperti ketika itu Pak Rusdianto di rumah sakit, dia yang nuntun saya. Pak Nur Salim juga yang memberi doa. Saya sangat nangis di dalam hati. Pak Yai Nur Salim sampai sana, Pak Rusdianto bahkan sebagai pengurus Aminah dia wanti-wanti pada dokter-dokternya. Di samping itu, ya ini untuk kalian ya. Sebelum masuk rumah sakit, saya sama Mas Yusron, kakaknya Pak Kiai Didi, itu punya herbal. Ya. Karena saya teringat istri saya kena kanker. Dia yang menangani tentang penyakit itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menangani. Pasti orang kena kanker itu down. Pasti down. Istri saya yang nangani Pak Yusron sampai sembuh. Dan saya ingat ketika jatuh di rumah, tangan tidak bisa digerakkan Pak. Gini aja tidak bisa. Kaki kanan tidak bisa dilangkahkan. Aku mati separuh poin ini bayangan saya gitu, bayangan saya. Apa stroke ini istri saya marah. Tidak mau saya, tidak mau memberikan semangat kepada saya. Nelpon Pak Yusron. Pak Yusron herbal itu hebat. Dia itu sekelas dengan dokter Hembing. Saya tidak mempromosikan Pak. Ini kita punya herbal Pak Yusron. Kemudian Pak Yusron ditelepon. Paginya setelah bos datang, Pak Yasin bagi kesehatan datang. Ditensi sama Pak Yasin. Tensi itu 200. Saya tuh tidak pernah selama 57 tahun tidak pernah berobat, tidak pernah tensi. Saya rasa biasa-biasa saja 200 itu. Dibilang Pak Yasin, badan pusing Pak Sapi, badan mumet, badan apa? Terus saya Yusron datang di bersani kayak dokter di senteri mata saya kanan kiri. Dia bedek. Pak Safi ada penyumbatan di kepala ini katanya. Buat saya mungkin herbal digundul kepala saya di atas ini. Kalau bekam oke Pak Yusron. Ini kelihatannya kena, sama kena ini. Kenapa? Najim mau kena? Wah, najim piye to? Kena stroke. Gejala. Ada nih ceritanya. Pak Yusron itu bedek. Betul ternyata. Kemudian dipegang. Pun Pak Safi, panjenengan bisa pijat, bisa medis pun bisa. Bingung saya. Mas, ini Pak Yusron tidak usah pijat, tidak usah. Akhirnya Wazin saya tuh ajak teman pijat di dawan sana. Pijat biasa bukan yang main-main. Pijat selesai,
kemudian bisa menggerakkan tangan. Cuma gerak kaki juga gitu. Saya jarang saja sempar kemarin Pak Yai rasanya. Saya wanti-wanti pong ini kena stop. Pun saya Pak Yai, ini cerita ya. Cerita bisa untuk menyemangati panjenengan ngaos. Ini nanti ada hubungannya kalih tafsir yang dikaji malam ini. Kemudian saya setelah pijet pulang, besoknya saudara saya termasuk yang dari Jombang di Surabaya, Mas Syafiq kudu medis, kudu rumah sakit. Anak saya yang laki asar, junjungan orang gelem, junjungan no. Saya tuh takut Pak, takut kena sontek, apalagi diinfus buyuh kayak apa rasanya. Tidak Pak, alas sakit sama asisten dokter. Saya diinfus ya meremen oleh raroh pokoknya ngomongnya roh sudah Pak. Hah? Sudah terasa besok katanya sakit. Ceritanya itu Pak. Nanti hubungannya ada tafsir yang turun di Al-Isra ayat 82 saya ingat. Kemudian disekian di Jaya Sehat, saya dibawa di rumah sakit, disekian, dibawa di apotek. Bawa kemana? Saya pakai sarung, tidak pakai apa-apa, pokoknya di sana disekian, dilihat kepala saya, kemudian balik gitu. Saya kira ditaruh di rumah sakit Aminah sebelah utara, kemudian kembali lagi. Setelah kembali lagi di ronsen langsung masuk UGD. Nah, masuk UGD ketemu Pak Yai Daud Rusdianto. Ini hati-hati loh Dok, ini pokoknya bolone lah. Dia pengurus rumah sakit, akhirnya ya ini sama dokter Afif. Gimana Pak Syafiq? Ditanya saya. Siap nginep paling lama 3 hari kok. Senin, Selasa, Rabu. Hari Sabtu mau rapotan, belum tanda tangan. Ya Allah, tanda tangan di susahnya betul sekali. Akhirnya siap Dok, saya mau nginep. Iya 3 hari kayak setahun. Rasanya kayak setahun. Apalagi yang sakit stroke sampai bertahun-tahun itu. Ya, saya merasa prihatin orang yang kena penyakit itu. Nah, kira saya nginep sudah. Gemeruduk kalau betul penak ya. Robo ini. Itu karena hati-hati Pak Syafiq. Itu serangan pertama, nanti ada serangan kedua. Wah, kira serangan Israel ya Pak. Serangan apa? Lah tensimu ae 200. Ini sore 190. Saya tuh enggak ngerti tensi apa. Karena di kumpul tangane, ya Allah. Baru ini akhirnya nginep. Memang betul. Saya belum bisa apa-apa. Gerakkan tangan kanan saya tidak bisa. Akhirnya anak saya yang pondok dipanggil. Vira, dia yang nyuapin saya. Marah-marah. Ojo tuh siapa ben belajar deh lo nyekel sendok era iso. Giring sego lho, tok-tok Pak. Niki pun saya, nggih. Tok-tok sego yo sendok pun saya. Nah, akhirnya menika cerita Pak Yainul Sadun nggih untuk bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu. Untuk malam ini saya tidak akan ngaji, tidak akan isi tentang ini. Saya lanjutkan nanti hubungannya dengan firman Allah tadi. Kemudian 3 hari sudah Pak Yerusalem sana hadiah Fatihah itu yang saya ucapkan nanti Pak. Kula matur suwun dumateng Bapak Ibu jamaah sini. Hadiah Fatihah itu sangat mujarab sekali
Mugi-mugi yang dibaca tadi hadiah Fatihah dumateng Pak Haji Rohim, mudah-mudahan cepat sembuh. Allahumma amin. Kemudian saya lanjut. Ketika itu saya pulang dikasih obat, dikasih obat, sama dokter Afif. Kemudian ditansi tetap 200 selama 2 hari sampai 3 hari itu 190. Wah, turun lumayan turun. Normalnya berapa dok? Saya bilang itu normalnya itu 130. Rendah sekali ya. Aku pengen turun dok. Oh jangan Pak, sampai sama tetap 100 saja, nanti turunnya sedikit 190, kemudian waktu pulang 180, bawahnya itu 80. Itu cukup lumayan, sudah bisa jalan, sudah bisa gerak. Saya di rumah sakit sambil menggerakkan apa yang ada, putaran kiri, kaki, senam di lantai itu, di bawahnya papan papan tidur ya, tempat tidur. Kemudian dibolehkan pulang. Pas pulang itu sakit, malah dioperasi. Aduh, yes, kono nginep dewi ya, nginep sendiri Pak. Akhirnya pulang. Nah, sesuai dengan itu tadi, saya setelah pulang dibawain obat-obatan. Pak, saya bilang sama Mas Yusron itu bisa bikin kapsul. Pak Yusron, saya bikinkan kapsul ketika istri saya kena kanker dulu. Saya dibikinkan. Pun saya lupa Pak Nur, Pak Rusdi, pun diatoni dokter AVV, obatnya rumah sakit betul kalau unjuk mungkin panjenengan walaupun pengurus insya Allah betul kalau unjuk kalau minum obat herbal. Terus Pak Yusron itu sakit bikin niki mboten promosi teman-teman panjenengan. Saya berobat di rumah sakit untuk mengetahui tensi saya, kemudian lemah kuatnya gerakan badan terletak di mana, dokter yang tahu. Saya masih belum bisa engklek Pak, gedrik yang kanan, yang kiri bisa. Sementara itu tadi baru kembali ke rumah sakit itu jenenge kontrol ya. Kontrol, saya tanya sama dokter Afif, dokter saya bisa menulis kapan? Tidak bisa menjawab. Pak Yusron itu bisa menjawab, Pak sampai 4 bulan baru bisa menulis normal. Betul, ternyata saya menulis itu kayak anak TK, tidak bisa bulan O itu tidak bisa yang ngeri Pak nggih. Jadi dados penyakit menika lek panjenengan pengin monggo nika di Fatihah purun Pak Bu. Mboten enten sing purun. Insyaallah mboten sing purun. Kalau mawon kaget. Sakit seperti itu sangat mengerikan. Kemudian saudara saya di Lampung, pas kebetulan tindak teng Blitar mampir wonten dalan. Dosen Lampung, istrinya Mbak Zaineng Oyek itu punya suami dosen, sakit sama Bu, kena stroke selama pinten tahun, 5 tahun ya Allah. Letak sire nok Blitar itu golek pertombo nok ngene Gus Samsudin katembangan kula aturi oleh Pak Anas. Aja rono kena tipu nanti. Akhirnya boten sias, akhirnya teng ngelegok pijat niku ceritane. Barang pijat selama sadare malah bisa sembuh, betul sakit. Akhirnya dia pulang ke Lampung. Pas
Kalau wingi Jumat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi husnul khotimah. Iku saudara saya yang di Lampung, putrane Budi. Sakitnya 5 tahun Pak Bu. Ngeri sakit menika enggak iso apa-apa. Saya megang wudu aja air bocor terus. Akhirnya tangan kiri yang saya tangan kanan tuh ndak bisa. Ya Allah, atas doa Fatihah panjenengan Bapak Ibu alhamdulillah kayak ada suatu keistimewaan. Itu yang saya banggakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menghadiahi Fatihah dumateng kula matur sembah nuwun Pak nggih atas doanipun panjenengan. Mugi-mugi panjenengan Bapak Ibu mboten sampai ngatos penyakit menika. Nggih. Terakhir setelah saya mengoreksi ayat-ayat tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara, itu memang sangat-sangat mujarab. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar, sebagai obat. Makanya saya setelah ngaji 1 juz, saya tiupkan di aqua, saya minum. Insya Allah panjenengan akan selamat semuanya di dunia sampai di akhirat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan air ini sebagai obat ingkang panjenengan minum, kamu panjenengan tiupkan, kemudian diunjuk, insya Allah obat penyakit segala macam. Ternyata betul atas ayat-ayat tadi. Makanya jangan ragu, panjenengan ngaji tafsir menika tujuannya untuk mendidik kita semuanya selama di dunia ini. Amin. Kemudian terakhir yang saya katakan, ayat tadi surat Al-Isra Pak ya. Al-Isra. Betul Pak Gus ya siap. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil 82 enggak salah. Ya, 80. Itu yang bisa kau aturakan ya Pak Yai Nur Salim, sangat-sangat istimewa panjenengan. Mugi-mugi yuswa ingkang dawa ya mawon, termasuk kula di hadiah Fatihah panjenengan nggih ngaten. Mugi-mugi anggenipun ngaos wonten mriki dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sapa apapun. Dina syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Isyafi. Pak Isyafi menika ngliwataken nalika semanten nandhang gerah. Ngliwataken nyeritaken ampuh berdoa tetes kula panjenengan sedaya menika dipun paringi 3 hal dening Allah. Dipun paringi menapa? Nomor 1, dipun paringi kapurih berikhtiar. Diparingi tapi perintahnya berikhtiar. Nomor 2 berdoa. Nomor 3 tawakal. Napa artosipun ikhtiar menika? Ikhtiarnya berusaha. Pramila Nabiullah Adam rumiyin saderengipun didekek wonten donya niku dipun tatar rumiyin wonten swarga menika. Diwanti-wanti Adam kaya aja cedak-cedak iki katane. Sek cedak-cedak. Akhirnya Nabi Adam didono teng donya. Karena kenapa? Memang di dunia itu akan berlaku hukum sebab dan akibat. Sapa sing duraka ya bakal entuk sanksi saka sing kuwasa. Pramila menawi kita ngersakaken napa kemawon diperintahkan untuk berikhtiar. Jadi ora kok ndonga tok ora, tapi ikhtiar dhisik. Wis mari ikhtiar
kantenono kanthi doa. Critanipun Pak Syafiq kalau kan ngaten nang rumah sakit, karena kan nggak mungkin ngobati awake dhewe niku mboten mungkin. Dan jangan lupa obat itu datangnya dari mana-mana ya. Yang semuanya itu sebenarnya tidak akan bisa menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Ya kebenaran sing bisa nyembono sinten iki kalau wau nggih. Itu kebetulan, tapi hakikatnya Allah. Bagaimanapun ikhtiar senajan sing maringi waras iku Allah, tapi kita diwajibaken ikhtiar. Berdoa juga wajib. Nek wis ikhtiar, wis berdoa, serahkan dumateng Allah. Kanten tiyang gesang niku mboten wonten ingkang luput saking ujane Allah. Nanti kula aturaken la yazalul bala bil mukmin wal mukminah. Yang namanya ujian itu tidak akan henti-hentinya menimpa orang mukmin laki dan perempuan. Sing menarik wonten setunggalipun hadis, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Gedene piwales iku mergo berbanding lurus kalian gedene coba. Dados kula panjenengan sedaya kang kolresan dipun coba dening Allah sing luar biasa abote, iku berarti piwalese uga ya bakal luwih gedhe. Ngaten ranten wektalipun sampun terus neraka, wekdal kula aturaken dhateng Pak Rusdi Rianto. Namun sebelumnya monggo kue-kue yang masih ada niku dipun nikmati sambil menunggu Pak Rusdi Rianto. Monggo dipun nikmati dengan catatan kalau kurang pun mboten wonten tunggale nggih niku mboten sadolek lho, kok gak ana ora keduman mboten sangaten ya. Kalau masih monggo dimakan. Kalau sudah tidak ada enggak boleh cari. Mergo wis gak ana tunggale niku pun menika menika. Monggo Pak, monggo sedaya monggo dipun silakan monggo. Monggo dipun. Sekali lagi hanya itu. Nanti kalau kurang ya bejane sing ora keduman aja ngersu ngaten ya. Ngaten monggo Pak Rusdi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepareng matur dumateng jenenganipun para guru, para yai, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini dengan waktu yang saya batasi sendiri, yaitu 20 menit terhitung sejak saya berbicara ini, masih akan saya lanjutkan tentang tema ketinggian nilai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari beberapa pengertian para ulama, 3 ulama oleh Imam Al-Ghazali sampai dengan Ibu Ibnu Maskaweh. Kemudian kesimpulan daripada penjelasan yang saya sampaikan tempo hari bahwa akhlak itu adalah adatul iradah, kebiasaan yang diulang-ulang. Berbicara kebiasaan itu ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Kalau orang itu sudah membiasakan sesuatu, baik sesuatu itu yang baik maupun yang tidak baik, dan dibiasakan itu minim 40 kali, maksim itu 90 kali, itu menjadi karakter, Pak. Jadi kalau kita itu membiasakan diri, misalnya ya, setiap subuh itu kita sholat minimal 40 kali, sebanyak-banyaknya 90 kali, itu akhirnya mengkarakter. Lek ora sholat kira penak. Sebaliknya ketika kita itu membiasakan sesuatu yang tidak baik,
satu kali minum, bukan sekedar minum yang ada di depan jenengan itu, minum minuman keras misalnya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali itu belum bisa menjadi karakter. Itu berdasarkan penelitian loh ini. Tapi kalau minim 40 kali membiasakan sesuatu itu, lera minum nanti ketagihan. Jangan percaya enggak? Silahkan dicoba ya. Enggak mungkin itu ya. Jadi adatul irodah itu adalah seperti itu, karena akhlak itu kebiasaan yang diulang-ulang, podo-podo mengulangnya, lebih baik mengulang kebiasaan yang baik sehingga kita itu memiliki akhlakul karimah. Berbicara tentang akhlak, ternyata sesuai dengan pernyataan Rasul sendiri, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Misi utama Nabi diutus di alam raya ini, diutus oleh Allah itu, misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Titik. Nah, sholat gimana Pak? Gini, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, haji sekalipun, zakat sekalipun, tapi kalau tidak membuahkan akhlakul karimah, semuanya itu kosong. Oleh karena itu, supaya yang namanya orang itu berakhlak, diperintahnya salat, diperintahnya puasa, diperintahnya haji, diperintahnya zakat, itu supaya memiliki akhlakul karimah. Dapat diterima Pak ini Pak? Pertanyaannya, apa enak? Wong ya wis poso, wong ya wis salat, wong ya wis kaji, tapi tidak membuahkan akhlakul karimah. Lesannya panggah nyerong, perilakunya panggah cengcrey, dan seterusnya. Kira-kira siji loro ngono ki apa enak? Kira-kira ning donya ki enak siji loro apa 10-20? Ini berarti dia sholat, dia puasa, dia haji itu lip service, karena tidak membuahkan akhlak. Contohnya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan ibadah-ibadah khosnya, akhirnya gongnya dia memiliki akhlakul karimah sampai dipuji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh bahwa sebenarnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini kan pujiannya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim itu pujian. Itu firman Allah. Berarti yang memuji itu siapa, Pak? Siapa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini firman Allah. Kalau saya terjemahkan, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, pujian. Yang memuji sinten? Sing dipuji sapa? Jawabnya sing rada mantep ngoten lho Pak. Nang kene iki awake dhewe kan senasib dan seperjuangan toh. Selama di sini itu awake dhewe itu lek tak arani jenengan dan saya, sekalipun yang dari jauh yang namanya Gus Syihab, termasuk semuanya yang ada ini kan senasib toh. Nasibku podo lungguhe, podo oleh jajani, tapi sudah disindir oleh Kiai Nur Salim, Pak Kiai Nur Salim itu nilai kurang ojo njaluk. Tapi tak kasih bocoran iki kok lek jajan ora sepiro enek baksone Pak. Baksone rene iki mung ora teko dhewe tapi ditekakne ngono. Percaya baksone ora teko dhewe tapi ditekakne? Iki kok yo enek lho sing jenenge apa iki nekane bakso, tapi ya untungnya Pak Kiai Nur Salim itu diaturi. Umpama ora diaturi itu iso dero, iki diaturi iki. Kalau iki diaturi terus sing dilala sing ngirimi bakso sing tukane bakso tak ilang iki ora teko to. Ora teko. Ora teko. Biasane lungguhe ning kono kuwi, tapi
Sapa ora usah dikira-kira, ora usah dibedhek. Nanti muga-muga sedekah panjenengan ini dadi sedekah yang barokah dan manfaat. Amin. Paling jenengan yo preso paling. Ya. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Contoh. Nah, ini mari diberi kode ini banter ya. Oke. Dicontohkan di sini di dalam naskah ringan sederhana ini berbicara tentang kejujuran. Wong sak donya iki sing paling jujur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling loh. Tapi yang jujur-jujur yang lain juga banyak itu nabi-nabi yang lain, para sahabat tabiin, termasuk sekarang ini wong jujur yo oke. Aneh. Contohnya wong jujur oke salah satu di antara wong sing urip nang Indonesia ketika Pak Hugeng dadi apa Pak? Kapolri. Lho kok ya apa ta ya? Pak Hugeng dadi Kapolri. Wong sing jenenge dadi Kapolri kan pangkat sak dhuwure kentu kanggene polisi to, Pak. Omah ki lho nyewa. Mergane urip ning Jakarta bayarane ora cukup. Ning sak jujur-jujure kaya ngono iki bareng kejujuran wong akhire ora kangge. Biarpun ndak kangge di hadapan manusia tetapi kangge di hadapan Allah. Ning dunia sederhana tapi sebentar saja masuk di alam barzakh dia menjadi orang-orang yang mulia. Jenengan kepengen bejo dunia napa kepengen bejo akhirat napa kepengen bejo dunia akhirat? Dunia akhirat. Tapi ya nek syarate pengen bejo dunia sak akhirat kuwi ya nek syarate. Ngaji pisane terus mutung ngono ya. Syaratnya ra keturutan itu tadi ya. Sing paling jujur. Sekarang juga banyak orang yang jujur tapi yo enek sing ora jujur, Pak. Jujur itu berbicara apa adanya, berbuat apa adanya. Itu jujur. Jadi umpama dadi pejabat. Pamane pejabat ndek-ndekan sing tak contoni jenengan apa kula? Loh. Aku angel lah contohnya milih sing tak pilih sing ndi lho. Aku ya, Pak ya. Saya pernah menjadi pejabat ndek-ndekan, Pak. Jadi saya kepala KUA itu. Di sana itu peluang korupsi enak, Pak. Tapi zaman semono itu orang ucap ya aku ya orang ngerti sing jenenge korupsi iki ngelongi ngono kira ngerti. Uang manten itu dikelompokne. Umpama aku sing ngetik ngono ternyata iso tapi ternyata saya pada waktu itu saya enggak ngetik. Bahkan saya ini ketika di sana itu ada aturan besi itu loh Pak, bor dibongkar, kantor Bidadari bor dibongkar, saya disuruh oleh teman itu gawan mulai Pak Rianto, aku kan tukang ngerosok di besi, itu ngerosok payu. Oh ya lah aku tukang ngerosok gitu loh Pak. Dulu itu ceritanya saya masih muda, masih sekolah itu kan ngobrol rosok itu loh Pak. Wajan amo, beling, buku itu, kancaku ada yang ngerti itu loh rosok loh Pak Rianto. Saya nggak berani. Sebabnya itu duduk aku. Rumangsaku ini contoh jujur, Pak. Contoh jujur. Lah Pak Rianto, nang zaman semono nek peluang korupsi saja pada getun. Enggak. Itu jujur itu seperti itu, contohnya seperti itu. Contoh dalam aplikasi sekarang loh Pak, kalau kita mencari kata riwayat Rasulullah terlalu banyak itu. Tapi yang penting kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sekarang menjadi orang yang jujur. Contoh itu tadi. Kemudian di sini ada kedermawanan, Pak. Rasul itu dermawannya bukan main. Contohnya jenengan sudah tahu. Karena contohnya jenengan sudah tahu, sekarang saya beri contoh dalam kehidupan praktis ini, Pak. Sing jenenge wong dermawan kuwi ora kudu elung ngene iki lho, ora kudu nukone bakso, nukone Nogosari, nguwehi duit, nguwehi wadian ndak, Pak. Dermawan itu bisa dengan pikiran. Dermawan itu bisa dengan tenaga. Saya beri contoh, Pak. Jenengan akan dermawan dengan duit, ndak duit. Pamane lho iki. Yang lain-lain ndak duit. Duwine tenaga. Ada peluang, contohnya begini.
enek wong panjen lor yang ploso kerep neng sanding omah sing ditekoni dilah dudu aku daleme Pak Kaji Marjuki niki pundi ditudoi di syuting niku dienggak-enggakne digambare pokoke ditunjuknya sampai itu tahu rumahnya Pak Haji Marjuki iki kono kuwi ngono lho. Iki mung teko apa Pak Haji Marjuki. Nah ini termasuk yang namanya apa niku loman utawa dermawan ngangge tenaga, ngangge pikiran. Tapi ada juga seandainya itu ada orang yang datangnya dari Lampung, Pak. Dari Lampung terus teko ning ngene Pak Rianto ning Pulau Kerep, Assalamualaikum, tak jawab Waalaikumsalam ngono ya. Kula badhe nyuwun prisa, sing ngomong ngoten sinten? Kula badhe nyuwun prisa ngoten sinten? Kamu. Lho lha saiki aku tapi wong gambarane wong Lampung itu lho, Pak. Nyuwun prisa napa, Pak? Dalemipun Pak Haji Marjuki menika pundi nggih Pak Rianto? Oh, jenengan daleme pundi? Kula griya kula Lampung. Kalau saya menyamakan dengan pemberlakuan karo sing panjen lor memang awake dhewe Pak Rianto berarti Pak Rianto yang bodoh. Artinya Pak Rianto yang pinter kudune saya mengantarkan ke Pak Haji Marjuki dengan apa itu dengan apa dermawan berupa tenaga. Lha wong sing jenenge wong Lampung Sumatera lha ngate mriko bareng ngejibet. Kudune aku kok kula dherekaken ini baru ini contoh loh Pak, ini contoh wedding aku waktunya dari kurang 5 menit ya Allah, yang paling penting yang namanya akhlakul karimah itu adalah inti daripada ajaran Islam. Sekarang kita melihat realitas, sekarang ini yang namanya ngaji kan marak Pak. Tingkat nasional saja yang jenenge artis-artis ngaji itu kan jadi tren Pak. Mualaf-alaf ngaji tren tingkat provinsi yang menunggu neng TV yang YouTube ya banyak mana neng Pulau Kerep iki lho. Pengajian itu semakin waktu semakin marah. Kalau di sini itu kan sudah belasan tahun itu. Tapi perkembangannya alhamdulillah tambah siji, tambah loro, tambah telu, tapi orang tahu sudah. Kejaba sing judo mati gitu loh, enggak ada itu. Sekarang itu saya lihat itu menjadi rada oke dengan kebersamaan kita itu marak. Tapi dengan maraknya pengajian ini, yuk kita merenung, kita mengevaluasi diri. Sudah berpengaruh tak dengan kehidupan kita sehari-hari? Gelembak dengan saya ngoreksi ngoten niku. Sudahkah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kita, di lingkungan kita, di tetangga kita? Berpengaruh itu maksud saya begini, sing maune nglinto dadi jenengane wangi tapi sing maune nglinto dadi sing maune cetil tambah loman. Lu sampe tambah cetil gitu. Tak pancing ora kena wong le cerdas ya ngono kuwi. Jadi ada perbedaan sing maune keluargane niku udrek mawon. Iso keberak, awan keberak, sore keberak, prene mek golek bengi tok. Tidur. Mamune ngono kuwi dengan ngaji mbok ning kene, mbok ning sor blimbing, mbok ning kene Kiai Saroni, tapi ada perubahan. Yuk ditanya kepada diri kita masing-masing, kalau itu ada perubahan berarti ngaji kita itu adalah ngaji yang efektif. Mudah-mudahan itulah. Iya, ada biaya menerusnya ya dan duwe hak makanya waktu ini harus minta. Tapi saya tadi sengaja begini, saya sudah izin sama Kiai Nur Salim, tapi belum izin sama Gus Syihab. Tapi Gus Syihab itu sangat toleran, tambah waktu 5 menit saya olah. Gini, saya beberapa hari ini kan mendapat hadiah. Hadiah itu sing jenenge sak kelas kula senilai 100 sendiri ya bisa dia. Senilai 1 juta ini ya hadiah, oleh hadiah. Ketika saya mendapatkan hadiah itu saya kok kepingin memberi hadiah kepada yang lain toh. Saya tadi menyiapkan hadiah, cuman hadiahnya itu cuman 1. Tapi syaratnya saya harus dibantu, saya agak lupa ingat jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
tolong saya dibantu. Sebutkan bulan Muharram. Hitung-hitungan bulan Muharram, bukan bulan Jawa ya. Dimulai bukan hijrah. Jadi wiwit Muharram, Safar dan seterusnya sampai 12. Atau sebutkan surat Al-Quran. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah, surat yang ketiga Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah sampai genap 10. Nah, 10 surat sampai surat Yunus itu kan tunggal 4 toh. Awas. Atau jadi lek ra iso nomor 1 nomor 2 ya. Ra iso nomor atau sebutkan surat An-Nas mundur sampai surat Al-Quraisy li ila fi Quraisy itu 9 surat. Sing iso jawab, sing wani jawab tak aturi hadiah. Sudah siap? Sing sanggup jawab. Ayo. Masa ada angkat tangan. Bapak-bapak juga boleh, ibu-ibu juga boleh. Ada yang Mas Takim? Ibu-ibu ada enggak? Bapak-bapak ada enggak? Ada. Uang alternatifnya kan ada 3, kalau Raisa siji loro, Raisa loro, telu ngoten. Nggih. Ya bener lah, bener ya begitu orang. Milih yang mana? Milih yang mana Mas? Milih yang mana? Ora oleh buka HP loh. HP itu mah ngerepek haji lompat nggak. Kenalkan namanya cepat. Waktunya gak ada 2 menit. Dewanda Sari Kusuma. Apa? Dewanda Sari Kusuma. Oh namanya ya. Terus milih yang mana? Anas. Terus Baranas apa? Mundur. Al-Falaq. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Kafirun. jangan Al-Ahab. olahraga nih. Al-Ahab. Terus Al-Ahab. Al-Kafirun. Al-Nasr. Terus jalur para kancane tak marai ya. Ojo al-kafirun dhisik nek ana sere dhisik terus al-kafirun ngono lho ya. Al-Nasr. Al-Kafirun. An-Nasr. Terus Al-Kafirun. Terus Quraisy. jalur para kancane. Lera iso tak marai. Masa? 1, 2, 3. Terus. Salah situ toleran loh. Quraisy. Alam Nasroh. Iya, bagus. Tapi oke sing bener kalau yang salah tetap kasih hadiah itu. Tepuk tangan untuk siapa itu tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irianto, rupanya menarik sekali nih, sekali-kali ono sing apa yang kejutan katanya. Jadi 3 kali. ngeten nih. Pertanyaannya besok semakin mudah. Oh gitu. Apa ngono ra iso. Hadirin, alhamdulillah tadi Bapak Ki Rusdirianto menjabarkan akhlak, termasuk diutusnya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita bicara akhlak mencontoh Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu terhadap binatang saja itu menghormati sekali. Jadi Rasulullah itu tidak mengizinkan kalau ada sahabat sing dadak nglantarno ingon-ingonane, ora diweni mangan. Itu bagian dari akhlak.
Dan itulah akhlak Rasulullah. Makanya Al-Quran memuji innaka la'ala khuluqin. Jangankan sesama manusia, dengan binatang saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok cek temen orang nende duga wong diweni sembarang kalir dikongkon sembahyang kok ora gel. Diduga no mboten kira-kira. Duwe akhlak no mboten. Nah iya, jadi nek ana gak salat itu berarti dia tidak punya akhlak. Pekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Wekdal salajengipun kula aturaken Kyai Syihabuddin Mangkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan hamdan yuafi ni'amah wa yakfi nafsita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, shalawat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan ayat dalam surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaddimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bagi mereka orang kafir, Allah sudah mendahulukan balasan amal di dunia, dan Allah menjadikan amal-amal mereka di akhirat menjadikan haba'an mansura, ibarat debu yang sudah bertebaran, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya sama sekali. Apakah mereka punya amal? Banyak di antara mereka yang punya amal sosial mereka, kebajikan mereka dengan sanak saudara kepada tetangga, banyak, barangkali banyak. Cuma banyaknya amal mereka kalau tidak disertai iman, percuma, tidak ada apa-apanya. Dalam surat An-Nur kemarin kan Allah juga menceritakan itu ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'an ma'an. Ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'an ma'an. Orang-orang kafir, amal mereka itu seperti bayangan fata morgana. Seolah-olah di sana tuh ada air. Kalau di tempat yang sangat panas, di depan kan ada bayang-bayang seperti air, namanya fata morgana. Ketika kita dekati ternyata kosong. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kekufuran, atau orang yang matinya keadaan kufur, atau orang yang matinya keadaan syirik, itu nanti juga demikian. Amal yang sudah banyak, yang sudah ia lakukan, ternyata sampai pada tempatnya kosong, nggak bisa kita petik. Waja'alnahu haba'an mansura. Allah menjadikan amal itu seperti debu yang bertebaran. Maka jagalah iman kita. Jadidu imanakum, perbaiki iman kita dengan perbanyak qouli la ilaha illallah. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarr wa ahsan maqila. Ashabul jannah, penduduk surga nanti dari kiamat itu tempat mereka sangatlah bagus, sangatlah indah, dan tempat istirahat mereka itu juga bagus. Ini juga bukan hanya di akhirat ketika nanti di surga. Rasul pun juga menceritakan tentang bahwa kematian adalah apa? Kiamat sughra. Kematian adalah kiamat sughra. Orang mati itu kiamat baginya. Cuma kiamat sughra. Bagi pelakunya dia merasakan seperti kiamat memang. Mereka pun juga setelah mati akan memetik amal mereka. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang pertama
Ayat yang pertama, ayat-ayat yang paling depan itu menceritakan metiknya mereka itu nanti di akhirat. Mulai idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kiamat itu akan mengangkat orang yang betul-betul layak diangkat. Khafidatun, merendahkan orang yang betul-betul rendah. Di dunia orang yang rendah kadang terangkat. Rafi'atun juga mengangkat derajat tinggi-tinggi orang yang memang punya derajat. Kalau di dunia ruwet. Di dunia itu banyak orang yang jujur, orang yang layak diangkat, direndahkan. Apalagi kalau sudah dipenuhi dengan kezaliman, orang baik, orang soleh, orang jujur. Zaman kalau sudah dipenuhi dengan kezaliman, wong apik, wong jujur, wong soleh disunduki, Pak. Disunduki wis. Maka ini dulu juga sudah pernah terjadi. Pernah terjadi di zamannya imam-imam dulu. Sufyan Tsauri saja mengatakan begini, hadza zamanun la yu'manu lil khamil fa kaifa lil mustahil. Ini zaman adalah zaman yang tidak aman bagi orang yang umpetan, gak aman, apalagi bagi orang yang terkenal. Di zaman-zaman itu ulama-ulama yang mereka itu hebat, itu mesti nanti akan digelandang, digeret untuk kerjasama dengan penguasa untuk diajak melegakan hal-hal yang gak benar. Itu pernyataan Sufyan Ats-Tsauri. Khafizatun rafi'atun. Lah, saya potong di sini. Wa kuntum azwajan salasa. Surat Al-Waqiah menjelaskan kalian nanti ada dua kelompok. Satu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang cepat-cepat melakukan amal soleh, mereka yang paling cepat mendapatkan kebahagiaan. Ada ashabul maimanah, mereka juga termasuk orang yang bahagia. Nah, ayat yang akhir ini menunjukkan mereka juga memetik ketika kematian. Ini kan ketika kiamat sudah tiba. Ketika kematian mereka juga memetik. Buktinya falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu minkum walakin la tusirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun. Fa amma in kana muqarrabin, orang yang derajatnya muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu langsung farauhun wa raihan. Kematian itu rauhun wa raihan. Enak zahir, enak batin. Enak terus gak ada masalah, keadaan nyaman dan rezeki yang melimpah. Farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Jadi kematian orang mati menjadi penduduk alam barzakh. Bagi mereka minal muqarrabin langsung mendapatkan kenikmatan yang rasanya nikmat ukhrawi, tapi sementara dipetik di alam barzakh. Cuma bedanya kalau di alam barzakh itu hanya ruhnya yang menikmatinya. Wa qatimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarra wa ahsan maqila. Jadi penduduk-penduduk surga itu di hari kiamat nanti dia mendapatkan tempat yang sangat enak, nyaman, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Maqilah itu waktu qailulah, waktu siang. Ini apakah ada siang dan malam? Tidak. Tapi andaikan di situ digambarkan putaran itu ibarat ada siang dan ada malam, tapi di sana nggak ada siang dan ada malam.
Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzal malaikatu tanzila. Wa yauma tashaqqaqus sama', dan ketika langit itu meledak menjadi pecah, ditembus dengan mega mendung. Jadi kalau mendung di sini kan umumnya kan di bawah, tapi nanti ada seperti mendung dari atas langit sana itu menembus langit sehingga langit itu menjadi pecah. Dari situlah terbuka pintu langit, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat-malaikat pada diturunkan. Untuk apa malaikat-malaikat diturunkan ini? Untuk ikraman lil mu'minin. Li ikramil mu'minin, untuk memuliakan orang-orang beriman. Al-mulku yaumadil haqqul rahman. Al-mulku, kekuasaan, kerajaan di hari itu adalah hanya milik Allah. Kalau sekarang di dunia itu banyak yang merebut kekuasaan Tuhan. Banyak yang merebut kekuasaan Tuhan. Jadi lurah, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, merebut kekuasaan Tuhan. Sehingga kamu bikin aturan-aturan yang menentang aturan Tuhan. Tapi titenono al-mulku yaumadil haqq lirrahman. Kekuasaan nanti di akhirat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang berani merebut kekuasaan Allah. Wa kana yauman 'alal kafirin 'asira, dan hari itu suatu hari di mana bagi orang-orang kafir mereka mendapatkan nasib yang sangat keberatan. Apapun yang menimpa selalu di keadaan beban yang sangat berat. Mulai awal kematian, di barzakh, hari kebangkitan, orang kafir itu selalu mendapatkan beban-beban yang berat. Bikhilafil mukminin, berbeda dengan orang-orang beriman, dimudahkanlah bagi orang-orang beriman nanti ketika dari kiamat, hatta yakuna ali akhafa min sholatin maktubatin sholatul dunya. Bagi orang-orang yang beriman menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi itu dengan sholat maktubah, itu masih berat. Sholat maktubah sangat ringan sekali. Ringan dan beratnya sesuai dengan, sekalipun beriman, sesuai dengan amal kita masing-masing. Wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhatu ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Di hari itu di mana orang-orang yang zalim mereka itu menggigit tangannya sendiri, menggigit tangan, kecewa. Ini kekecewaan itu Allah gambarkan, memang ada sahabat yang nanti sangat kecewa. Siapa dia? Dia adalah seorang orang yang pernah beriman, namanya Uqbah. Dia pernah beriman. Ada kisah begini. Jadi ketika Rasulullah SAW itu keluar, berjumpalah dengan Rasul bersama rombongan, berjumpalah dengan Uqbah bin Mu'id bin Umayyah. Dia orang yang sangat luman. Dia menyiapkan makanan-makanan untuk tamu-tamu dan tetangga-tetangga. Kemudian dia kepingin mengampirkan Rasulullah. Diampirkanlah Rasulullah datang di sana. Mereka memberikan suguhan-suguhan. Kemudian Rasul pun juga disuguh
Ketika Rasul itu disuguhi makanan-makanan, Rasul menyatakan ma'akulu ta'amaka hatta ta'tiya syahadatain. Aku nggak bisa makan makananmu kecuali kalau kamu mengucapkan 2 syahadat. Uqbah pun masuk Islam, dia bersyahadat. Ketika dia sudah bersyahadat, 2 syahadat diucapkan, selesai, Rasul makan bersama-sama sahabat. Kemudian ketika Rasul sudah pulang, Ubay bin Khalaf itu memprovokasi Islamnya Uqbah. Dicaci-caci Uqbah. Kenapa kamu kok ngikuti ajaran Muhammad? Semuanya dicaci-caci terus. Setelah dia mencaci-caci, akhirnya Uqbah pun keluar dari Islam. Ketika dia keluar dari Islam, Walid itu memaksakan Uqbah untuk melakukan sesuatu penghinaan kepada Rasulullah. Dia pun siap. Pernah juga meludahi Rasulullah, padahal dia dulu sudah pernah berislam. Orang seperti ini Allah menceritakan nasibnya di akhirat nanti. Wa yauma ya'dhu dhalim. Ketika orang zalim nanti di akhirat, dia akan gigit tangannya, gigit jarinya sendiri. Dia mengatakan, ya laitani, aduh saya kecewa. Andaikan saya dulu bersama Rasulullah. Andaikan saya dulu itu bersama Rasulullah. Ya, betapa nikmatnya kehidupan saya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, aduh celaka kami. Andaikan ada kesempatan hidup, aku akan melepaskan teman-teman saya ini. Aku kecewa berteman dengan teman-teman saya yang sudah ini. Kenapa saya melepaskan berteman dengan Rasulullah, sementara kami berteman dengan teman-teman yang kafir-kafir ini? Ucapan-ucapan mereka nanti di akhirat. Ini menunjukkan begini, teman itu sangatlah mempengaruhi. Teman itu sangatlah mempengaruhi, maka waspadalah di dalam berteman. Jadi pilihlah dalam pertemanan ini. Kekancan itu dipilih. Coba bayangkan, dia punya bekal-bekal kesolehan ini, Uqbah ini. Buktinya dia juga luman. Dia mengampirkan Rasulullah untuk makan bersama. Rasul pun juga makan. Dia sudah bersyahadat, tapi keliru di dalam memilih teman. Akhirnya terbawalah berteman dengan Uqbah, berteman siapa namanya ini, dengan Ubay bin Khalaf. Akhirnya ikut kekufuran Ubay bin Khalaf. Sehingga ketika perang Badar, Uqbah itu termasuk orang yang ikut jadi tawanan. Dia dibunuh dengan dalam tawanan, dibunuh sabar, itu artinya di penjara. Dan Ubay bin Khalaf dia dibunuh langsung dari tangan Rasulullah sendiri pada waktu perang Uhud. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa waspadalah dalam berteman, ngati-ngati. Wa kana syaitanu insani khadula. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sahabat kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, inna qawmi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh kaumku menjadikan Quran itu ditinggalkan, ya Allah. Ini sindiran kepada kita. Kita hendaknya memahami wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita di sisi Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang mempelajari Quran. Mempelajari, mengajarkan apakah makna-maknanya ataukah tilawahnya, semuanya. Belajar bacaannya juga bagus, belajar maknanya seperti ngaji ini juga bagus. Yang penting khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ajarkan Quran dan belajarlah Quran. Jangan kau tinggalkan Quran ini.
Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlinya Quran adalah ahlinya Allah dan orang istimewanya Allah. Jangan sama sekali Quran gak pernah dibaca. Sesibuk apapun Quran diwaca. Ibarat kowe kudu isin, kowe wiritan 2 jam. Quran rambok waca. Iki lek mu sholawatan umpamane ditulis iki sholawatanmu nek 3 lembar. Kowe maca Quran ora cara aku isin. Kudune Quran kudu luwih akeh. Jadi kewajiban kita di sisi Quran belajar, membacanya, juga kandungan tafsirnya, juga mengamalkan isi-isinya dan memperjuangkan isinya itu bagaimana menjadikan aturan-aturan masyarakat yang wujudnya akhlakul karimah itu mesti sumbernya Quran. Jadi Rasul prihatin, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya Allah Tuhan kami, kaumku itu loh kok banyak mereka itu meninggalkan Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal muslimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Begitulah Allah menjadikan setiap nabi musuh-musuh dari kelompok orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Mereka tuh sangat suka untuk memusuhi para nabi-nabi. Dan setiap nabi diutus mesti Allah menyediakan musuh-musuh seperti ini. Dalam satu riwayat ya, ditampakkanlah kepada Rasulullah alam malakut. Rasul menceritakan ada seorang nabi yang dia tidak punya pengikut. Ada seorang nabi yang hanya pengikutnya 1. Ada yang pengikutnya 2. Ada yang pengikutnya 3 dan seterusnya. Ada yang pengikutnya banyak. Ada yang sangat banyak. Ketika ditampakkan kepada Rasulullah pengikut yang banyak itu, ini barangkali umat saya. Dijawablah oleh Jibril, bukan, itu bukan umat kamu, itu adalah umatnya Musa. Lantas ditampakkan yang kedua kalinya umat yang sangat melimpah. Ternyata itulah umat kamu Muhammad. Bersama mereka ada orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Di antara mereka ada 70.000 orang-orang yang tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Rasul selesai tidak menceritakan. Setelah itu sahabat penasaran, siapa yang mereka yang itu orang tidak dihisab dan tidak mendapatkan azab. Setelah bincang-bincang yang panjang, ada yang mengatakan itu barangkali orang yang Islamnya duluan dan lain sebagainya. Rasul itu keluar. Apa yang kalian bicarakan tadi? Kami penasaran Tuhan, siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu? Siapa mereka? Alladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yaktawun wa 'alallahi yatawakkalun. Orang yang tauhidnya sangat terbina, terjaga. Orang yang tidak suka mengruqyah, orang didik-didik suwuk sing syar'i. Juga tidak minta suwuk, tawakal kuat wonten loro ora. Wa la yaktawun, juga tidak pernah menggunakan pengobatan api. Itu dilarang oleh Rasul. Wa 'alallahi tawakkalun, mereka tawakal kepada Allah. Ini yang saya singgung, orang yang nabi yang tidak punya umat atau nabi yang umatnya 1. Coba bayangkan nabi tidak punya umat, nabi umatnya 1. Seperti ada nabi yang umatnya 1, termasuk nabi yang diutus oleh Allah yang menempat di sumur itu cuma punya umat 1. Dia memperjuangkan
tauhid itu luar biasa. Di situ ada sebuah pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu di bawahnya air, sumber air. Masyarakat bertani maju semua, kaya raya. Tapi sayang, mereka tuh menyembah pohon ini. Ini yang disembah pohon ini. Ketika yang disembah pohon ini, Nabi sangat prihatin sekali, mengajarkan tentang tauhid. Selalu dimusuhi dan hanya satu orang umatnya cuma satu dan kulit hitam. Setelah itu Nabi ini minta kepada Allah, orang menyembah pohon itu gara-gara orang Mesir melakukan kesyirikan itu gara-gara pohon ini. Nabi minta kepada Allah supaya pohon itu dimatikan oleh Allah. Setelah pohon itu mati, malah semakin mereka menjadi-jadi. Akhirnya mereka tahu ini gara-gara Nabi ini. Akhirnya Nabi itu dibuang di sumur, dan sumur itu ditutup. Lah umat yang satu ini setiap harinya mencari makan untuk dimasukkan di sana, sampai dia itu payah, ya, dimatikan oleh Allah selama 14 tahun. Jadi orang yang dimatikan oleh Allah itu Nabi Uzair, termasuk yang ini yang kedua ini 14 tahun. Kalau Uzair kan 1 abad 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun ini. Setelah dia itu bangun dari tidurnya, ternyata kondisi alam sudah berubah. Nah, ini yang saya petik di sini ini. Yang saya petik dalam kisah ini, saya potong, kisahnya panjang. Yang saya potong bahwa munculnya kesyirikan itu banyak modelnya seperti ini. Coba lihat, seperti di Hindu, mereka itu menyembah sapi. Semuanya itu arahnya ke dunia, materi semuanya itu. Orang itu menghubungkan bahwa sumber air itu dari pohon ini. Dari pohon inilah penyebab munculnya sumber air yang sangat deras, sehingga yang dituhankan pohon. Petani-petani itu sangat diuntungkan oleh sapi-sapi karena untuk bercocok tanam. Yang disembah akhirnya sapi. Lah, orang mau nyembah matahari itu karena matahari itu sangat selalu memberi, sehingga menyembah matahari. Dan selalu begitu kesyirikan ini. Maka Allah akan mengenalkan fal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir menuntut kepada Rasulullah, laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Quran itu kok tidak diturunkan secara global? Seperti Taurat Injil itu diturunkan langsung dari awal sampai akhir. Kenapa kok tidak begitu? Bahkan kalau Taurat itu kan wujudnya kan suhuf, wujudnya kan kitab. Kalau Quran kan tidak. Mereka menuntut kepinginnya sama. Allah menjawab mereka. Dijawablah, kadzalika nusabbita bi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Begitulah Allah menghendaki. Allah menghendaki turunnya Quran itu bertahap. Supaya apa? Supaya kalau hikmah yang ada di sini, linusabbita bi fu'adaka, biar betul-betul dihafali di hati. Dan hikmah yang lain, Quran itu diturunkan kondisional, bertahap. Seperti perubahan hukum itu kalau langsung nggak mampu. Seperti riba, itu ayat yang turun itu 4 tahap.
Khomer juga 4 tahap. Pertama, khomer itu dipuji, bukan khomernya yang dipuji, pohon kurma, pohon anggur. Dipuji di Mekah, di tanah suci sana itu ada pohon kurma dan pohon anggur. Itu melimpah, kalau dijual mahal, apalagi kalau dibuat minuman keras, itu kalau dijual mahal. Itu menunjukkan ini kenikmatan. Kemudian belum diharamkan, baru mulai ada peringatan, yaitu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan menjalankan sholat kalau kamu masih mabuk. Berarti mabuk boleh, yang penting jangan kalau waktu sholat jangan mabuk. Nek mabuk ngobar nisae. Maghrib engkau sholat mabuk, bacaanmu keliru. Karena sahabat ketika mabuk bacaannya la a'budu ma ta'budun, membaca a'budu ma ta'budun, ruwet. Kemudian ketika di luar sholat mabuk, ternyata setelah mabuk mereka bertengkar. Apalagi ketika itu umumnya sampai di sini pun lumrahnya namanya mabuk itu yang paling nyaman di tempat perjudian. Sehingga turunnya jadi satu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Jadi satu akhirnya, khamr, kemudian judi, berhala, jijik, perbuatan setan. Itulah rahasianya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu bertahap. Riba juga demikian, riba bertahap, tidak langsung. Jadi andaikan langsung, dan ini indah, turun pertama, kedua, ketiga itu indah. Jadi mungkin cukup sekian ya. Barangkali saya akan jelas manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian malam ini padat sekali. Namun bisa diibaratkan wong jolo utawa wong mancing. Kabeh engko mancing, tapi ana sing entuk iwak, ana sing ora. Ana sing nggo jaring luar biasa, tapi ana sing entuk iwak, ana sing ora. Ngaji ki ngaten. Ana sing iso madai, dari sekian keterangan ada yang diwadai. Anak sing entuk saiki, ana sing babar blas ora entuk. Tapi muga-muga kabeh entuk, percayalah senajan gak nggowo oleh apa-apa, Allah menjanjikan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya sregep ngaji. Saat pun bagian konsumsi siapa? Cakin, monggo cakin. Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Husnul, namanya dulu. Tuh. Ya betul. Kalau Pak Zainul mau tanya, tadi dijelaskan sedikit tentang Rasulullah diajak makan oleh sahabat Yakubah. Nah dari pembicaraan itu, kalau kita menerimanya secara tekstual, kayak kalau saya yang memahami itu kok sepertinya Rasulullah mau makan dari makanan orang yang sudah bersahadat. Nah dari situ apakah kita tidak boleh memakan dari orang yang belum bersahadat? Matur suwun. Arahnya tidak ke sana, arahnya tidak ke sana. Memang Rasul itu kepengen mengajak dia itu berislam. Jadi saya menghargai kamu, saya ikut makan kalau kamu juga menghargai saya, kamu ikut saya, gitu maksudnya. Tidak ada enggak, tidak dianu begitu enggak, tidak. Jadi kalau urusan makanan itu, wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kita. Makanan itu sembelihan mereka itu halal bagi kita. Jadi Pak Zainul, tujuannya Rasulullah
Niku napa nggih ngoten niku nggih. Nek kowe gelem ngene aku ya gelem mangan jajan. Nek kowe gelem Islam aku gelem ngoten. Nggih ngoten menawi intinipun. Wonten malih Pak ingkang ngersakaken. Pak Masud, monggo Pak Masud. Nggih. Ingkang nembe menika dipun terangaken pentingipun milih kanca utawi berteman kaliyan njaga keimanan. Ingkang hal menika kula emut riyen wonten akhiripun surat An-Nur dipun dawuhaken fayah dari lagi lain khalifu an amrihi an tusibahum. Nah, sing kula khawatirne kula piyambak njaga keselamatan keimanan sampai akhir hayat. Di samping niku teng anak utawi dhateng dzurriyyah niku kula njaga niku nggih sampun berusaha njaga, tapi sangat minim menawi ningali pengaruh-pengaruh teng zaman ingkang sakmenika saking kanca nggih, saking utamane saking HP waktu ngaji sithik banget, waktu deres yang waktu kaya anak itu nggih sithik banget. Ingkang kula tangketaken napa nggih amalan utawi aurat tolakon ingkang saged nylametaken kangge kula piyambak nggih anak sak dzurriyyah ngantos yaumul kiamah sedayanipun saged slamet aja sampe kula kena fitnah. Keranten nggih kekhawatiran kula njaga awak dhewe mawon kados ngeten. Lah mungkin awak dhewe njaga terus ternyata enten keluarga sing kena fitnah kados nggih hancur. Niku nopo? Mungkin amalan kangge secara pribadi utawi mungkin saged dipun tindakaken secara jamaah. Lampun. Jadi ono sijining sahabat niku nirung dawuh Kanjeng Nabi ya tentang kewajiban kamu, tanya jalane swarga ya apa? Kanjeng Nabi jawab salat, poso, zakat ya, salat, poso, zakat, haji nggak disebutkan. Rukun Islam tuh, tapi haji nggak disebutkan. Setelah itu tiap bae matur kadang Kanjeng Nabi, yo selesai anu kuwi wis aku ora pengen nambahi, wis kuwi tok sing tak lakoni. Kuwi tok tak lakoni. Lah asidu aku ora pengen nambahi, kuwi tok tak lakoni. Kanjeng Nabi tetep mengiyakan. Yo, kowe pancen mbok lakoni tenan jamin swarga. Riwayat di makna ngoten niku. Artinya nyata kita harus yakin betul yang perjanjian kita dengan Allah iqamatus shalah. Wong ki nek nglakoni salat sudah ada janji jaminan oleh Allah pasti dapat surga. Pasti. Kanggene wong sing salat insya'a adzaba wa insya'a ya wa insya'a tafadhala. Nek Allah mendaki ya Allah menyiksa, kalau Allah mati Allah itu hak Allah. Dalam hal ini menunjukkan wong sing gak salat itu kok neraka urung tentu hadise ngono. Pokoke tauhid. Sing kedua sakliyane sing pokok ya rukun Islam pokok ya maksurat itu nambahi. Kan jelas begini hadisnya. Jadi idza taqarraba hadis mulai dari anak dari awal mungkin. Jadi kamu loh iku nek gelem nyedek ning Gusti Allah akan mendekat kepada kita. Nek kamu nyedek dengan jalan kaki Allah akan lari. Nek kamu gelem nglakoni ibadah fardu ditenani, engko akhir demen nglakoni ibadah sunnah. Engko demen Allah akan menjaga.
Iku kepastian mungkin nek fardune ditakoni tenanan, akhirnya dia melakoni sunnah. Lek wis nglakoni sunah, fardune dilakoni, sunah dilakoni, itu diangkat kekasih Allah. Dia sudah berhak menyandang sebagai waliullah. Itu sudah berhak, mek titik syaratnya. Lek wis iku sebagai kekasihnya, Allah selalu menjaganya. Menjaga tangan ketika dia akan berbuat, menjaga kaki ketika dia akan berjalan, menjaga mata ketika dia akan melihat. Insya Allah fi khidillah wa kana bi. Wallahu a'lam. Sampun sudah Pak Masud? Nggih. Monggo dipun dahar. Ya, monggo. Tutup kanthi doa. Mangke terakhiripun kita mas kafaratul majlis. Minangka pambukanipun doa sareng-sareng kita mas umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mamata rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al imanana wa ni'matana daimah wa taulatana qa'imah warhamni sofi bihada ta'am wal akili wa adil barakah lima li sofi bihuta'am wal hadirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsinna akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutupkan di kafaratul majlis sareng-sareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kaula sekeluarga nyuwun pun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.